Saya tahu tentang otak pria wanita 2006, nikah sejak 92 sampai 2006, ternyata bertengkarnya gara-gara perbedaan otak pria wanita. Ini baru satu nih. Terus suami istri itu memang wataknya beda. Kalau suami istri wataknya plek sama, itu bosen banget. Justru karena beda itulah, beda itulah kita mensupport mereka. Itulah makanya disebut belahan jiwa. Ya. Beda apanya lagi? Beda pola asuhnya dulu. Beda budaya. Saya orang Bugis Makassar, ibu saya Palembang, dapat suami Jogja Klaten. Ya Allah, jauh banget nih. Tapi saya bersyukur suami saya juga sekolahnya di Unhas. Dia lebih lama dari saya. Dia 9 tahun di Makassar, saya cuma 5 tahun di Makassar. Dia bahkan lebih Bugis dari saya. Nah, itu yang gitu-gitunya kan bisa nanti disiasati. Itulah makanya mengapa dalam pernikahan harus ada satu yang disamakan, yaitu keimanannya. Sehingga basicnya sama, yaitu Al-Quran. Ya. Kemudian nanti saya sering bilang bahwa rumah tangga ini itu memang bagaikan merakit puzzle. Kalau tadi kalimatnya dipas-pasin, emang benar. Puzzle itu kalau kita ngerakitin, kita cari. Oh, ini pasnya di sini. Oh, ini pasnya di sini. Emang begitu. Disitulah yang dinilai oleh Allah. Cuman banyak orang nggak sabar waktu ngepasin puzzle-nya ini. Merangkai kepingan nggak sabar. Nah, rumah tangga ini kepingan puzzle yang sangat besar. Kalau permainan puzzle kecil yang sebesar ini barangkali kan ada tuh puzzle yang sebesar ini, itu nggak usah pakai petunjuk, pakai feeling aja udah nyampe tuh. Tapi karena rumah tangga adalah puzzle yang besar, maka harus ada guidance-nya, harus ada petunjuknya. Dan buat kita keluarga Muslim, petunjuknya jelas. 1, Al-Quran. 2, Sunnah Nabi. 3 adalah kesepakatan para ulama. Ijtihad dari para ulama, termasuk para ilmuwan. Itulah makanya mengapa kita harus tambah ilmu, tahu, oh saya tahu duluan perbedaan watak itu tahun 2000, kalau otak laki 2006. Waktu saya tahu bahwa oh saya ternyata soulmate suami saya orang damai, suami saya orang ngatur, itu saya tambah seneng, oh kayak gitu. Dulu sebelum tahu watak ini, watak ini kan ditemukan oleh para ilmuwan. Inilah disebut ijtihad para ulama atau para ilmuwan. Itu dulu 92 sampai tahun 2000 jengkel banget. Kenapa? Karena suami saya wataknya suka ngatur, nyuruh-nyuruh melulu. Saya pikir, ya Allah ini istri apa anak buahnya kan gitu. Tapi setelah tahu, karena itu jadi sebuah sumber ya. Qurannya sudah dikatakan, laisa zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama perempuan gitu. Hadis-hadis Nabi, tarikh-tarikh ceritanya sejarahnya Rasul juga menyatakan bahwa memang perempuan laki-laki beda. Tambah lagi dengan ijtihadnya para ilmuwan ini. Disitulah kita nambah, oh gitu. Dan akhirnya mudah banget untuk menyusun puzzle ini. Alhamdulillah udah 28 tahun nyusun puzzle. Emang belum selesai? Belum memang. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, itulah salah satunya adalah kita nambah ilmu kayak gitu kira-kira. Baik. Bagus. Masih di mobil kok? Enggak, di rumah cuma lagi naik turun koneksinya. Ingin bertanya, gimana kalau kita mengetahui pasangan kita ternyata masih berhubungan bisnis misalnya dengan mantannya, tapi kita yakin sih nggak ada apa-apa di sana. Cuma untuk mengelola relasi itu pasti ada juga. Gimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya Bu Ika. Ya punten, tadi agak putus-putus. Jadi gimana? Saya ulang ya. Jadi bagaimana untuk kita tahu bahwa pasangan berhubungan bisnis dengan apa tadi? Mantannya dengan siapa? Ya. Mantannya ya. Oke. Ada sebelumnya. Itu kalau cemburu itu wajar Bu. Bahkan harus. Biar bagaimana ada istilah mantannya. Apalagi kata Raisa, mantan terindah, Masya Allah. Jadi kalau kita cemburu itu wajar banget, sama saya juga begitu. Itu sangat fitrah, Hanya kita untuk agar emosi takut kita ini tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu feeling perasaan kita, dan tidak mengganggu acting kita atau tidak mengganggu kegiatan kita, itulah kita rilis. Saya pakai teknik yang tadi. Sudah tahu nih kan level emosi, aduh cemburu nih, aduh tahu, walaupun kita tahu nggak apa-apa, tapi akan jadi apa-apa kalau emosi kita tidak cepat-cepat kita move on kan ke atas, Nah, jadi gimana? Pakai 3M. M pertama mengaku, ya Allah, saya takut banget, ini suami saya bisnis sama mantannya, ya Allah, Atau kita bilang sama Allah, ya Allah saya cemburu banget,
nggak apa-apa. Allah mendengarkan kita, ya Allah saya cemburu banget sama ya suami saya, dia bisnis sama mantannya ya Allah ya. Itu ngadu aja sama Allah ya. Iya ya Allah, saya sih tahu nggak ada apa-apa, tapi kan gimana ya Allah, boleh kayak gitu, boleh ya beberapa menit ya. Nah, kedua, mengangkat, ya Allah angkat takutku ya Allah. Di sinilah pakai teknik istighfar tadi. Astagfirullahaladzim. Bahkan ya kalau ada rasa takut sebetulnya yang paling cocok kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena di surat Al-Baqarah 155 dan 156 kan dikatakan begitu ya, Allah menguji kita dengan sedikit rasa takut, ya, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan sampaikan ya pada orang yang bersabar, sampaikan kabar gembira pada orang yang sabar. Yang bagaimana? Ya, orang yang sabar adalah apabila ditimpa musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ya selama ini kita ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita sangka untuk musibah besar saja, kematian, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Tetapi sedikit rasa takut, ada cemburu, ibu ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, saya begitu sekarang. Kadang-kadang suami kaget, kamu kenapa, siapa yang meninggal? Enggak, saya cemburu. Gila, kamu cemburu aja ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kenapa? Saya pasrahkan sama Allah. Gitu. Nah, itu langkah yang kedua, itu meminta gitu ya, mengangkat ya, sampai puas. Nah, ketiga meminta. Ya, memintanya apa? Ya Allah, berikan ketenangan pada diriku ya Allah, berikan kepercayaan pada diriku ya Allah. Nah, jadi waktu meminta itu adalah berdoa untuk diri sendiri dulu. Banyak kita pada saat bagiannya berdoa udah langsung doain orang lain. Doain kita dulu. Ya Allah, saya kuat ya Allah, saya percaya ya Allah, ya. Saya yakin pada suami saya ya Allah, dan saya serahkan padamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barulah doakan. Ya Allah, saya mohon ya Allah, suamiku bisa menjaga ya, bisa social distancing. Jangan-jangan sekarang ini social distancing itu gara-gara seluruh istri di dunia doa kayak gitu. Barangkali begitu. Ya, iya. Karena saya juga pernah itu berkali-kali doa begitu, ya Allah, physical distancing itu istilahnya ya, jauhkan suamiku dari yang bukan perempuan mahramnya, itu doa tuh Bu. Nah, barangkali tanpa sengaja kita doa gitu semua satu dunia, makanya ini dikasih ini physical distancing, alhamdulillah. Ya, jadi kayak gitu aja Bu Ika, 3M ya, mengaku, mengangkat dan meminta ya, insya Allah. Dan itu nggak bisa satu kali. Nanti bulan depan lagi inget lagi. Atau pas misalnya kita lihat, dia rapat berdua, duduknya di sampingnya, ya Allah, 3M lagi mengaku, ya Allah, saya takut banget ya Allah, saya cemburu lagi ya Allah, tuh dia mantan lagi pakai duduk di samping suami lagi, udah gitu caranya, ya. Lalu mengangkat lagi, ya Allah, angkat kesalku ini ya Allah, angkat cemburuku ya Allah, ya. Nah, tetapi harus juga disampaikan pada suami setelah kita merilis tadi. Dengan janjian, ya aku mau ngomong aja. Kapan? Nanti malam ya, misalnya kita WA dia ya siang, ya malam siap, 15 menit aja. Ya punten ya, terus kita cerita, maaf banget ya, mudah-mudahan ayah mengerti atau mudah-mudahan emas mengerti. Saya kok ya cemburu ya, kalau kamu deket-deket. Udah, itu begitu aja. Ya, tahan mulut, karena biasanya mulut kita pengen ngomong lagi yang lain-lain. Tahan. Dan kita mau ngomong yang lain, nanti topik berubah. Jangan berubah topik kalau ngomong sama suami. Ya, supaya suami ngerti, oh istriku tetap cemburu. Karena laki-laki ini lucu juga nih otaknya laki-laki, karena terlalu nalar ya. Kalau kita nggak negur suami atau tidak menyampaikan, dia menganggap nggak apa-apa. So istri saya nggak apa-apa loh. Kita apa-apa lagi Pak. Untung aja istrinya udah bijaksana. Kalau enggak mau merepet dari awal kan gitu ya. Jadi boleh disampaikan. Tapi itu tadi pakai cara laki-laki, pakai cara bagaimana komunikasi laki-laki, ya tentukan waktunya, ya kapan dan berapa lama dan apa topiknya, itu 3. Ya kira-kira gitu buat ibu-ibu yang lain semangat.